Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM is musik terbaik. Masih di The Morning Show kali ini bersama dengan Emma dan juga Pak Aryus. Dari Pak Aryus sendiri, seperti apa sih menurut Bapak dunia pendidikan saat ini itu? Iya, dunia pendidikan saat ini itu cukup beraneka ragam gitu ya. Jadi bentuk-bentuk sekolah itu pada saat ini mengalami banyak sekali transformasi. Jadi sekitar 20 tahun yang lalu, dimulai tahun 90-an, itu sekolah-sekolah mulai memodifikasi gitu. Walaupun bentuk utamanya tetap sama gitu. Jadi ada muatan lokal, kemudian bentuk-bentuk yang sesuai dengan Departemen Pendidikan Indonesia, tetapi sekolah itu memiliki satu modifikasi bentuk yang mereka sesuaikan dengan kebutuhan orang tua. Jadi ada sekolah yang ditonjolkannya itu mungkin bahasa gitu ya. Bahasa itu macam-macam gitu. Ada yang ditonjolkan bahasa Inggrisnya, kemudian bahasa Mandarinnya, atau mungkin bahasa Arabnya gitu ya. Jadi sekolah itu menjadi bentuk sekolah yang menomorsatukan bahasa. Itu salah satu modifikasinya. Ada juga yang sekolah yang menanamkan akhlak gitu ya, moral gitu ya. Ada juga yang mungkin agama. Jadi sekolah pada saat ini itu bentuknya bermacam-macam. Kalau kita mau bentuk standar ya memang ke sekolah negeri gitu. Tetapi kalau sekolah swasta itu bentuknya sudah bermacam-macam, sudah tidak dalam bentuk konvensional lagi gitu ya. Nah, ada yang di beberapa kota gitu kan sekolahnya di alam gitu ya. Maksudnya sekolahnya di alam itu dia sudah tidak dibatasi lagi dengan tembok-tembok kelas. Dia bisa belajar matematikanya di kebun misalnya. Kemudian dia belajar fisikanya di suatu tempat yang cukup terbuka gitu ya. Jadi itu keadaan dunia pendidikan saat ini. Tentu saja dengan bentuk yang seperti ini yang dimanjakan pastinya orang tua. Iya. Jadi kalau saya boleh mengatakan keadaan dunia pendidikan saat ini tuh sangat memanjakan orang tua. Gitu ya. Begitu. Jadi orang tua bisa memilih banyak sekali pilihan gitu. Karena itu saya selalu mengatakan gitu ke teman gitu ya. Kalau mereka mencari sekolah, saya mengatakan apa yang mereka ingini gitu ya. Yang dibutuhkan seperti apa. Kalau misalnya dibutuhkannya bahasa ya kita cari sekolah-sekolah yang bahasanya ditonjolkan. Kalau agama misalnya kita cari sekolah-sekolah yang berbasis agama gitu ya. Dan ketika kita memilih sesuai yang ditawarkan oleh sekolahan. Kita tidak bisa mencoba merubah sesuai keinginan kita. Kalau kita dalam hal ini misalnya salah pilih gitu ya, nah, itu kita tidak bisa dengan leluasa merubah itu karena setiap sekolah sekarang ada warnanya dia apa. Nah itu yang harus orang tua sangat jeli untuk melihat seperti itu. Baik, untuk memang sekarang sekolah bermacam-macam sekali ya Pak, dari apalagi kalau swasta seperti itu. Jadi dari Bapak sendiri memang menurut Bapak pendidikan di Indonesia terutama ya itu jadi beragam sekali tergantung orang tua memilihnya seperti apa, butuh yang agamanya yang ditingkatkan atau mungkin dari bahasanya seperti itu. Oke, untuk sementara itu dulu kali untuk pembuka kali ini karena masih banyak lagi nanti informasi yang kami hadirkan untuk Anda di The Morning Show kali ini. Tetap di 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Paling hits dan menginspirasi hanya ada di 982 Sola Gracia FM. Sola Gracia FM kini menjangkau wilayah Malang Raya hingga Kota Batu. Dengan tagline hits musik terbaik, Sola Gracia FM menyajikan lagu-lagu yang enak didengar dan informasi yang inspiratif. Kami siap menjadi media promosi usaha Anda dengan berbagai macam bentuk kerjasama yang menarik dan tepat sasaran serta bentuk iklan yang kreatif dan inovatif akan lebih didengar dan mudah diingat oleh pendengar. Dapatkan harga khusus bulan ini, bonus penayangan, dan bonus free talk show di program seru The Morning Show.
Segera hubungi tim marketing kami di 0822 32 66 9977 atau kunjungi studio kami di Villa Puncak Tidar Blok I 9A Malang. 982 Sola Gracia FM siap menjadi mitra sukses Anda. Masih di The Morning Show kali ini bersama dengan Emma dan juga Pak Aryus. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai dunia pendidikan. Tapi sebelum itu Emma mau bertanya sedikit tentang tadi ada yang terlewat gitu ya. Ini sebenarnya di luar dari ini sih. Jadi sebenarnya untuk orang tua sendiri itu yang terbaik untuk anak itu menentukan masa depannya itu dimulai sejak apa sih Pak? Maksudnya dilihat skillnya itu dari mana sebenarnya awalnya untuk anak gitu. Kalau saya sendiri selalu mengembalikan ke orang tua ya. Jadi mereka itu menginginkan anaknya itu seperti apa gitu ya. Kan anak itu sebetulnya dia seperti selembar kertas putih gitu ya. Apa yang akan kita tulis di sana dan itulah menjadi anak itu sendiri gitu ya. Jadi seorang orang tua itu ketika mereka memiliki anak, mereka sudah harus memikirkan anak ini harus seperti apa. Nah, kebanyakan orang tua itu tidak berpikir jauh tentang anak. Hanya karena dia masih anak-anak, mereka mungkin gitu ya menyerahkan ke pihak sekolah gitu ya, nggak masalah udah pokoknya anak saya kirim ke sekolah, nanti jadinya apa itu urusan sekolahan. Itu yang kedua, mereka tidak berpikir lebih jauh dampak daripada persiapan yang mereka lakukan saat ini. Jadi mereka tidak berpikir anak saya harus dibentuk seperti apa gitu ya. Hanya karena mereka berpikir nanti mereka akan mengetahui jalan mereka sendiri. Itu adalah hal-hal yang kurang bijaksana menurut saya. Karena itu menentukan bagaimana anak ini nantinya menjalani yang pastinya tangga pendidikan gitu ya. Saya sering sekali, karena saya mulai masuk di dunia pendidikan itu tahun 98 Mbak. Di tahun 98 ini saya membuka bersama teman sebuah sekolah di Lawang, dan saya selalu mendapatkan orang tua yang mana mereka tidak memiliki pondasi yang sangat kuat. Anak ini mau dibentuk seperti apa? Sehingga akhirnya setelah memilih sekolah, mereka kecewa dengan sekolahnya gitu ya. Kemudian mereka memiliki satu ketidakpuasan. Itu setelah mereka berjalan tanpa melihat sekolahnya ini seperti apa. Jadi kebanyakan mereka hanya bertanya sama teman, gitu ya. Anakmu disekolahkan di mana, gitu ya. Tanpa mereka melihat diri mereka sendiri siapa, gitu ya. Kebetulan sekolah yang kami dirikan dulu tahun 98 namanya Mutiara Harapan. Sekarang udah besar, dia menjadi SMK juga, bahkan ada SMP SMK. Ciri khas kami yang pertama tahun 98 di Lawang itu kami menonjolkan bahasa Inggrisnya. Nah, orang tua yang tidak paham itu akhirnya memasukkan anaknya ke sekolah kami. Ketika anaknya sudah masuk, akhirnya orang tuanya terkadang mengeluh kepada kami gitu ya, kepada saya gitu, menanyakan, Pak Aryus, ini kok saya lama-lama kesulitan mengajari anak saya, terutama bahasa Inggrisnya, karena kami sendiri ternyata tidak mampu gitu ya. Nah, setelah saya telusuri, karena pemilihan sekolahnya ternyata kurang sesuai begitu. Iya, hanya karena temannya memasukkan ke sekolah kami dan anak temannya mereka ini basic bahasa Inggrisnya kuat, sehingga di rumah mereka terbiasa menggunakan bahasa Inggris, dan ini tidak terjadi dengan orang yang tadi mengeluh kepada saya. Iya, gitu. jadi memang harus sesuai kemampuan juga ya Pak. Harus sesuai kemampuan juga gitu ya. Dan itu bergantung setiap keluarga. Saya tidak bisa memaksakan harus seperti ini gitu ya. Nah, itu yang tadi saya katakan itu. Oke Pak, kemudian terkait hal itu juga pasti ada sesuatu perhatian yang penting gitu untuk dunia pendidikan. Jadi apakah yang menurut Bapak menjadi perhatian yang penting untuk dunia pendidikan saat ini Pak? Kalau saat ini gini, apa yang penting untuk dunia pendidikan, kita langsung lihat aja produk hasil akhirnya seperti apa. Gitu ya. Saya sendiri sebagai praktisi pendidikan, saya berkecimpung di dunia ini kalau tahun 98 sampai sekarang berarti 20 tahun lebih. 23 tahun gitu ya, 22 tahun gitu ya. Sebelum itu saya juga sudah masuk ke dunia pendidikan. Yang saya lihat itu selalu hasil akhirnya. Hasil akhirnya gitu ya. Nah, menurut pengalaman saya, yang
terhilang dari dunia pendidikan itu adalah saya langsung lihat hasil lulusan. Hasil lulusan dunia pendidikan itu memiliki jiwa yang sangat rendah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Lulusan-lulusan dunia pendidikan itu lebih sering mereka mencari pekerjaan daripada membuka lapangan pekerjaan. Betul. Padahal lulusan-lulusan yang kita punya itu lulusan yang cukup pandai sekali dengan IPK 3,5, 3,8 gitu ya. Nah, kebetulan saya sendiri juga pengajar, saya selalu bertanya dengan mahasiswa saya gitu. S1 gitu ya, S2 gitu ya. Saya sangat kalau saya boleh terus terang gitu ya, saya sangat kecewa kadang. Kalau saya tanya gitu, Mas, Mbak gitu, ini IPK udah 3,5, nanti setelah lulus mau apa gitu ya. Jawabannya selalu mau cari pekerjaan, Pak gitu. Nah, itu membuat saya berpikir kenapa ya anak-anak pandai ini ternyata tidak pandai membuka lapangan pekerjaan gitu loh. Itu salah satu hal yang sudah saya identifikasi 10 tahun yang kebelakang gitu. Nah, kebetulan saya sendiri juga menguruskan anak-anak persiapan ke luar negeri gitu. Ternyata mereka yang lulusan luar negeri pun pulang ke Indonesia ceritanya tetap sama, mencari pekerjaan. Itu yang bikin saya selalu merasa sedih gitu ya. Satu, mereka memiliki kemampuan yang intelektual yang cukup baik. Tetapi kenapa mereka memiliki jiwa yang cukup rendah di dalam membuka lapangan pekerjaan? Yang kedua, banyaknya pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan jurusan kuliah. Jurusannya. Coba kita lihat di bank-bank ya, di Malang saja saya sering bertemu dengan entah itu manajernya, entah itu customer service. Lulusannya itu bukan anak bank semua. Dari teknologi pertanian, terkadang kemudian elektronika, permesinan gitu. Saya jadi berpikir-pikir kenapa jadi terjadi kesalahan seperti ini. Yang ketiga, rendahnya kemampuan melihat peluang. Jadi banyak sekali lulusan dunia pendidikan itu tidak bisa melihat peluang, walaupun secara intelektual mereka cukup tinggi. Nah, itu yang tadi saya katakan dimensi yang terhilang gitu ya. Mengapa menjadi seperti itu? Jadi suka mencari pekerjaan, karena mencari pekerjaan mereka terpaksa jadi pengangguran, akhirnya pekerjaan apapun diambil, gitu ya. Yang mana sebetulnya hal ini tidak perlu terjadi kalau mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Karena mereka kan sudah di-training, sudah dilatih, sudah memahami ilmu mereka. Tetapi kemampuan mereka untuk membuka lapangan pekerjaan sangat rendah. Sehingga angka pengangguran sangat tinggi gitu loh. IPK-nya tinggi. Orang tua bangganya pada saat wisuda. Karena itu saya selalu mengatakan, hati-hati saat wisuda itu gembiranya cuma 1 hari, setelahnya itu neraka semua. Kenapa? Karena kesenangan mereka bikin surat lamaran. Kadang kalau siswa kami sudah selesai gitu, Pak Arius tolong saya diajari bikin CV gitu ya. Saya bilang mau cari apa nih? Mau cari proposal untuk buka lapangan usaha atau untuk melamar pekerjaan? Untuk melamar pekerjaan, Pak. Iya, karena memang sekarang stereotipnya anak-anak mahasiswa bahkan ya kebanyakan itu membaguskan CV begitu Pak untuk bekerja di company-company yang bagus, bonafit seperti itu. Tapi memang itu tadi memang kelemahan menurut Bapak ya. Jadi lebih ke hasil lulusannya malah ingin jadi karyawan, betul. Bukan menjadi bos dari sebuah lapangan pekerjaan yang dia ciptakan. Untuk mengatasi hal itu mungkin ada solusi gitu dari Bapak yang bisa dilakukan mengenai permasalahan yang sekarang terjadi ini, Pak. Kalau kita berbicara solusi, itu solusinya yang saya berikan ini mengacu ke personal solution. Dia tidak bisa dibuat suatu solusi bersama umum gitu ya Pak? Iya, umum. Karena apa? Karena dunia pendidikan memang ya seperti itu gitu ya. Jadi kalau ada pun solusi itu saya selalu
memberikan kita melihat apa yang terhilang tadi, kita bisa melihat bahwa komponen kita sebagai manusia ketika hidup itu ditentukan dengan 3 question gitu ya. Yang pertama IQ, kemudian SQ dan EQ gitu ya. Nah, dunia pendidikan selama ini tuh fokusnya adalah IQ gitu ya. Jadi ke intelektual. Tetapi sosial dan emosi itu masih sangat kurang sekali dieksplorasi. Walaupun dalam 10 tahun belakangan ini saya melihat sekolah-sekolah mulai mengeksplorasi SQ dengan EQ. Tetapi itu memang harus lebih dilakukan suatu keberanian untuk lebih meningkatkan SQ dengan EQ tadi. Kenapa? Karena ketika kita selesai kuliah gitu ya, atau selesai di dunia pendidikan misalnya tamatan SMA gitu ya, kita masuk ke dunia umum. Nah, di dunia umum ini kita lebih membutuhkan sosial dan emosi gitu ya. Itu mengapa banyak sekali lulusan pada saat ini bahkan itu yang tidak kuat secara emosi. Misalnya tekanan pekerjaan, kemudian dibentak atasan, itu fresh graduate 3,5 IP-nya, kemudian masuk di sebuah perusahaan, ditekan sedikit langsung drop. Dibentak sedikit marah, dibentak sedikit sakit hati. Padahal itu adalah komponen kita bertahan diri gitu ya. Begitu tingginya egonya karena IPK yang sangat tinggi tadi, akhirnya mereka tidak memiliki semangat juang yang tinggi. Sehingga solusinya apa? Solusinya SQ dengan EQ-nya itu harus dimunculkan. Nah, ini harus dibawa kepada sekolahan gitu ya. Jadi di sekolah harus melatih SQ. SQ itu kan sosial ya. Nah, mengapa yang tadi saya katakan, anak-anak itu lebih suka kerja sama orang daripada membuka lapangan pekerjaan karena mereka takut dengan resiko gitu ya. Mereka takut dengan resiko, mereka sangat takut dengan dunia baru, usaha, wirausaha gitu ya. Nah, karena mereka tidak pernah diajarkan untuk membuka kewirausahaan. Jadi harusnya ini adalah sebuah skill yang harus ditanamkan kalau saya mengatakan sejak sekolah dasar. Anak-anak kita, anak-anak di sekolahan itu pemalu sekali. Pemalu menjual kemampuan mereka. Mereka menganggap bahwa kalau saya menjual itu memalukan. Padahal kalau kita mau menjadi pribadi yang tangguh, kita harus bisa menjual. Menjual ini berarti berhadapan dengan orang, harus bisa senyum walaupun hatinya tidak gembira. Kemudian berhubungan dengan customer dan pelanggan itu tidak pernah diajarkan saat sekolah. Akhirnya ketika selesai sekolah, ilmu yang mereka dapatkan ini tidak bisa diaplikasikan secara langsung karena mereka tidak pernah diajarkan. Coba mulai dari SD, anak-anak itu sudah diajarkan untuk SQ-nya baik. Berhadapan dengan orang, kemudian senyum. Anak-anak SD saat ini kalau bertemu dengan misalnya tetangga sebelah aja takutnya setengah mati. Nggak senyum, kemudian tidak ada kedewasaan mereka untuk senyum sama tetangga, kemudian mengetahui tetangganya bagaimana, itu tidak ada. Tetapi anak-anak ini anak-anak pandai gitu ya, di sekolahnya matematikanya bagus, fisikanya bagus, kimia bagus. Nah, itu adalah salah satu kelemahan-kelemahan tadi. Sehingga saya tadi katakan kenapa personal, karena itu menjadi tanggung jawab orang tua. Gitu. Secara emosi juga seperti itu. Kalau di dunia pekerjaan kita tidak peduli kita dari lulusan pandai atau tidak, tetapi kamu bisa mengerjakan ini atau tidak, ada deadline di sana, sehingga itu juga harus diperkenalkan gitu di di dunia pendidikan. Terlebih adalah bakat dan minat. Selama ini bakat dan minat itu tidak dinilai secara bagus, itu bukan suatu hal yang utama. Bakat dan minat itu masuknya kalau di sekolah di ekstrakurikuler. Ya, misalnya mewarna, misalnya gitar, misalnya olahraga, itu dianggap itu adalah suatu ilmu sampingan. Padahal ketika kita lihat dunia usaha pada saat ini semuanya berasal dari bakat dan minat. Karenanya akhirnya banyak salah jurusan. Gitu. Tamatan misalnya sarjana teknik gitu. Ternyata dia buka kafe.
dan ternyata buka kafenya sukses. Akhirnya salah jurusan tadi. Karena itu anak SMA kelas 3 sekarang, kalau kita tanya 70% tidak bisa menjawab mereka mau jurusan apa, tidak tahu. Kalau dikatakan mau jurusan apa, saya sering tanya ya, karena setiap tahun saya harus kadang screening mereka nggak tahu Pak saya mau kemana. Nah itu adalah sinyal berbahaya sebetulnya. Apa? Orang tua pasti buang uang selama kuliah S1. Nah itu tadi memang ya Klausula Gracia yang menjadi permasalahan, dan dikembalikan lagi ke sekolahnya begitu, seperti apa tujuannya nanti anaknya dibentuk seperti apa, dan yang terpenting adalah bakat minat sejak dini itu ternyata sangat penting, tidak bisa dikesampingkan hanya sebagai ekstrakurikuler seperti itu kan. Jadi untuk penutup saya memberikan informasi gitu ya, bahwa bakat dan minat anak itu perlu digali dan harus diberikan satu channel yang cukup baik. Nah, untuk bisa mengetahui lebih, saya biasanya akan memberikan seminar-seminar gitu ya. Saat ini saya ada seminar yang nanti saya berikan dengan LKP itu Mi Rachel. Nah, kalau dari pendengar ingin mengetahui lebih banyak gitu ya, untuk menggali minat dan bakat, itu bisa mengikuti pada tanggal 5 Juli nanti. Pada hari Minggu ini pukul 2 dilakukan melalui Zoom. Itu nomor telepon yang bisa dihubungi adalah 0822 3044 7070. Saya ulang. 0822 3044 7070. Nah, Mi Rachel ini salah satu LKP yang saya sangat puas sekali, karena anak saya itu juga mendapatkan hasil yang maksimal di sana. Mi Rachel ini memfokuskan kepada pemberdayaan terutama anak-anak perempuan, gitu ya. Minat-minat dan bakat yang bisa digali di sana cukup banyak. Salah satunya adalah di fashion design. Jadi anak saya itu tahun 2017-2018 itu menjadi salah satu desainer termuda di Malang. Usianya masih 10 tahun waktu itu. Kemudian mengikuti Fashion Week gitu ya. Dan setelah itu anak saya kemudian banyak mengikuti pelatihan, dan juga dia memiliki karir fashion design yang cukup mapan gitu ya. Dan saat ini Mi Rachel membuka lebih, bukan hanya sekedar fashion design, tetapi ada kelas ilustrasi, kemudian ada kelas crafting, yang mana itu masuk semua di dalam pembekalan anak di usia selanjutnya, gitu ya. Nah, yang berikutnya juga saya memiliki rekanan juga, yaitu kalau kita lihat pasar global sekarang, salah satu bakat dan minat yang harus kita fokuskan adalah komputer dan IT serta kewirausahaan. Nah, ini ada sebuah LKP gitu ya, namanya NEC gitu ya. NEC ini memiliki program kewirausahaan yang sangat keren sekali, dan itu adalah salah satu hal yang saya fokuskan juga di homeschoolingnya Cendekia Bina Aksara. Karena kelas kewirausahaannya itu sudah bisa dinikmati untuk siswa usia 15 bahkan sampai 30 tahun. Bahkan saya melalui morning talk saya hari ini, saya menyarankan gitu ya, sekolah-sekolah yang mendengarkan acara morning show kali ini bisa berkolaborasi gitu ya, untuk kewirausahaan, sehingga anak-anak yang ada di jenjang SMA kelas 1, 2, dan 3 mereka sudah mulai memiliki pemikiran bakat dan minat saya yang bisa saya jadikan suatu usaha itu apa kira-kira. Sehingga ini berhubungan langsung dengan pemilihan jurusan kuliah setelahnya. Nah, itu adalah hal-hal yang harus harus diketahui. Dan untuk NEC ini bisa menghubungi gitu ya. Sebetulnya ada kelas kewirausahaan yang pada saat ini sudah penuh kelasnya gitu ya, dan sudah ditutup. Nah,
tetapi bisa akan ada kelas yang berikutnya itu bisa menghubungi Bapak Yudi ya, menghubungi Bapak Yudi di nomor nomornya adalah 0851 0372 9955. Saya ulang 0851 0372 9955. Jadi NEC ini selain dia komputer dan kebetulan semua jurusannya itu adalah jurusan yang mengutamakan SQ dengan IQ-nya, itu di wrap dengan satu program kewirausahaan yang sangat baik sekali. Baik, terima kasih untuk Pak Aryus sudah menemani kita pagi ini di The Morning Show. Pastinya semoga bermanfaat untuk Anda semuanya, dan untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dilihat di website ya Pak ya, di cendekiabinaaksara.com untuk informasi tentang webinar dan lain sebagainya. Atau di Instagramnya, Cendekia Bina. Iya, di Instagram juga ada. Oke, Konselor Gracia, saatnya Emma pamit, dan terima kasih untuk Pak Aryus sudah menemani pagi kami hari ini. Semoga setelah ini perjalanannya lancar ya Pak ya untuk pulangnya. Oke, sampai jumpa lagi untuk Pak Aryus, dan terima kasih Konselor Gracia. Untuk Anda tetap mendengarkan 98 Solar Gracia FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Solar Gracia FM di www.solargraciafm.com. Solar Gracia FM, hits musik terbaik.